Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern baru saja mengejutkan publik karena pengunduran dirinya yang mendadak. Jacinda mengundurkan dirinya pada 19 Januari 2023. Pengunduran dirinya yang mendadak ini tentu bikin kaget banyak pihak, karena Selandia Baru bakal menghadapi pemilu pada Oktober 2023 yang mendatang. Nah, selain bikin kaget, Jacinda Ardern ini juga dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gebrakan dan kebijakan politik yang progresif. Nah, berikut gebrakan dan kebijakan politik yang dibuat Ardern selama memimpin Selandia Baru. Baru 2 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri, Ardern harus dihadapi oleh krisis terorisme. Seorang pria berkulit putih yang enggan disebutkan namanya oleh Ardern melakukan aksi teror dan membunuh hingga 51 jemaah muslim. Penembakan ini tercatat sebagai aksi teror terburuk sepanjang sejarah Selandia Baru. Kendati demikian, Ardern mampu menangani krisis dengan tenang, tegas, dan inklusif. Beberapa jam setelah tragedi memilukan itu, Ardern langsung memberikan pernyataan tegas, menyebut tindakan kaum supremasi kulit putih itu sebagai aksi teroris. Ini adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemimpin dunia lainnya di Barat ketika pelaku teror adalah orang kulit putih. Sehari setelah serangan, Ardern mengunjungi pengungsi dan komunitas muslim sembari mengenakan kerudung selendang. Sebuah detil yang membuat Ardern mendapatkan rasa hormat dari banyak muslim di dalam dan luar negeri. Pada hari yang sama, Ardern menegaskan undang-undang terkait senjata api di Selandia Baru. Melalui undang-undang itu, pemerintah melarang senjata api yang berisiko tinggi, termasuk senapan semi-otomatis. Selandia Baru juga memperketat arus perdagangan senjata serta mengurangi waktu izin senjata api menjadi 5 tahun. Dalam sebulan, puluhan ribu senjata dan ratusan ribu suku cadang senjata ilegal diserahkan saat program amnesti dan pembelian kembali senjata. Nah, di tahun yang sama aksi terorisme di Christchurch pada Desember 2019, Ardern kembali dihadapi oleh krisis bencana erupsi di White Island. Tapi dengan ketenangannya, Ardern berhasil meredakan kekhawatiran yang melanda negaranya saat bencana erupsi di White Island. Ardern ini bahkan sampai turun ke lapangan bareng tim pencarian dan penyelamatan saat mengevakuasi korban bencana. Setelah virus COVID-19 dikonfirmasi telah menyerang secara global pada 16 Maret 2020, Ardern segera mengambil tindakan tegas. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang segera memberlakukan kebijakan lockdown di awal masa pandemi. Keberhasilan Wuhan dalam menerapkan kebijakan isolasi diri pada akhir Januari memperkuat strategi antisipasi Selandia Baru. Selandia Baru pun menjadi salah satu negara pertama yang memperkenalkan sistem peringatan 4 tahap baru. Ardern bahkan berhasil mengusahakan pengujian sebanyak 10.000 tes per hari. Kala negara lain terus melaporkan peningkatan kasus COVID-19, Ardern justru mengumumkan hal yang sebaliknya. Saking tak menganggap ringan situasi pandemi ini, Ardern juga sempat menunda pemilu yang seharusnya terlaksana pada Agustus 2020. Setelah berhasil mengukir prestasinya menghadapi pandemi dan krisis teror, Ardern kembali memenangkan pemilu pada 2020. Menggunakan Partai Buruh sebagai kendaraan politiknya, Ardern menang besar dan meraup 49% suara. Ini adalah kemenangan terbesar Partai Sosial Demokratik berhaluan kiri tengah dalam setengah abad terakhir. Ardern dan partainya mampu mengamankan kursi mayoritas di parlemen sehingga bisa membentuk pemerintahannya sendiri tanpa koalisi. Ini adalah momen yang belum pernah terjadi sejak negara Kiwi menerapkan sistem pemungutan suara proporsional 24 tahun yang lalu. Menjadi Perdana Menteri termuda Selandia Baru dalam 150 terakhir bukanlah hal yang mudah.
Namun, pengalaman Ardern terjun ke politik sejak usia 17 tahun membentuknya menjadi pemimpin yang inklusif dan progresif. Kendati demikian, kepemimpinannya tentu tak terlepas dari kritik. Pasalnya, pemerintahan Ardern masih menunda reformasi kebijakan Perjanjian Pengupahan yang Adil atau FPA. Rekomendasi pengentasan kemiskinan untuk lebih dari 660.000 orang miskin di Selandia Baru juga masih diabaikan. Program Kiwi Build untuk membangun perumahan terjangkau juga gagal memenuhi target. Dari sektor perubahan iklim, meski Ardern telah melarang ekspor minyak dan gas, ia belum berani menyentuh izin terkait ekspor yang sedang berjalan. Para aktivis Maori pun juga belum merasakan pemenuhan hak-haknya terkait tanah adat yang disita pemerintah. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern berhasil mencuri hati para rakyat dan juga dunia. Ardern bahkan sukses melewati krisis yang telah dilalui oleh negaranya, mulai dari aksi teror di Christchurch, erupsi di White Island, bahkan sampai pandemi COVID-19. Meski akan pamit dari panggung politik Selandia Baru, tapi kebijakan yang telah dibuat oleh Jacinda Ardern tentu akan membekas di hati rakyat negeri Kiwi ini. Au revoir, Miss Prime Minister!